Kita lanjut ya. Kan setiap orang kan tadi kan bicara soal keberhasilan ya. Kan setiap orang pasti pernah dalam proses mencapai keberhasilan itu kan pernah mengalami yang namanya kesalahan dan hasilnya itu sampai kegagalan gitu. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil ya dari kesalahan yang berimbas pada kegagalan ya yang kalian alami selama SMA? Mungkin dari Olive mungkin. Oke, kegagalan. Nggak jauh-jauh sih. Pengalaman saya itu paling banyak itu di OSIS dan paduan suara. Oke. Nah, jadi ya namanya di OSIS ini kan kami yang hanya siswa-siswi yang didampingi oleh guru dan terkadang juga kita langsung menghadap ke kepala sekolah gitu, contohnya kayak minta tanda tangan apa segala. Nah, jadi waktu itu saya pernah mengajukan proposal dan mungkin itu ada yang tidak mengenakan di hati kepala sekolah. Nah, jadi waktu itu saya pernah gagal ya, istilahnya gagal karena pas diajuin proposal kayak dicoret gitu. Wah, sedih. Gitu kan. Sedih ya. Tapi melalui kesedihan itu saya tidak pernah putus asa karena saya tahu bahwa di OSIS itu saya tidak bekerja sendirian. Ada teman-teman saya, jadi saya masih berharap kepada teman-teman saya dan kami melakukan menyusun ulang proposal itu hingga menjadi proposal yang menurut kepala sekolah itu baik, layak dan pantas untuk diterima begitu. Lalu gagal, saya juga pernah kok dapat nilai 0, jujur aja. Nah, tapi karena saya juga di kelas punya teman-teman yang hebat. Nah, jadi mulai dari situ saya juga belajar gitu, kadang nanya ini gimana caranya kayak gitu. Ya jadi nanti dijelaskan, contohnya kayak Vincent, kayak Lydia pernah juga menjelaskan ke saya bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik, begitu Pak. Oke. Ya. Jadi tadi poinnya proposal ya. Jadi memang proposal itu penting. Jadi kita mau menyelenggarakan satu kegiatan ya, kita butuh proposal ya. Selain untuk keperluan dana, salah satu dasar buat menyampaikan laporan kegiatan nantinya ya, dokumentasi gitu. Itu kan kalian udah pakai hanya selama di OSIS ya. Kalau kalian ikut kegiatan luar itu juga dipakai ya. Iya, administrasi. Betul Pak. Apalagi sekarang kuliah. Dan itu menjadi pengalaman, ya betul Pak. Dan sekarang ini kan sudah kuliah. Nah, dan di kuliah itu kita pasti ikut UKM kayak gitu. Nah, jadi proposal dan saya merasa bangga juga karena saya pernah melakukan kesalahan itu. Jadi saya tahu di mana letak kesalahan saya, seperti itu Pak. Ya kan kata orang kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, guru paling terbaik. Terima kasih, luar biasa. Vincent, bagaimana? Pelajarannya apa saja? Saya kalau dibilang kegagalan sih, sebenarnya saya ada satu hal yang bisa dibilang penyesalan saya gitu lah Pak. Ya, okay. Penyesalan saya yang tidak saya lakukan selama di SMA. Penyesalan yang nggak saya lakukan itu ya masuk OSIS itu Pak. Karena jujur, waktu SMA itu saya orang yang malas untuk bersosialisasi pertama. Itu untuk awal-awal masuk SMA ya. Malas bersosialisasi, lalu juga tidak ada keinginan untuk masuk organisasi, kan pikirnya apa sih organisasi bikin repot. Nah, tapi setelah saya masuk ke dunia perkuliahan, kan di universitas saya itu mewajibkan untuk ngikut semacam panitia atau organisasi. Nah, waktu itu saya memegang jadi ketua panitia. Nah, itu jujur aku sendiri merasa sulit gitu loh Pak, karena dari SMA tuh aku merasa nggak ngambil OSIS, jadinya aku nggak ada gambaran apa-apa. Jadi itu sih penyesalannya. Jadi karena aku buta terhadap panitia dan
di kuliah itu langsung memegang sebagai ketua acara itu menurut saya agak susah sih. Kalau setidaknya saya dulu mengambil OSIS mungkin sudah ada gambaran untuk gimana acaranya berlangsung. Oke, jadi sekarang tuh penting ya kita punya pengalaman soal leadership ya. Karena sekarang itu salah satu persyaratan mungkin ya untuk mendaftar ke sekolah-sekolah favorit, kampus-kampus favorit atau beasiswa itu salah satunya pengalaman organisasi. Bahkan nanti di dunia kerja pun yang dilihat nanti pengalaman organisasi. Gitu. Jadi masih ada waktu ya Vincent. Masih ada waktu ya. Kalau mungkin SMA itu menutup mata, Bapak juga waktu SMA itu juga malas ikut organisasi, tapi tersadar ketika kuliah. Jadi aktifnya waktu kuliah. Tuh. Kalau Lydia bagaimana dengan Lydia? Ya, sama kayak Vincent, tapi lebih ke maksudnya penyesalan. Nah, jadi saya itu Pak, waktu SMA itu sangat malas untuk mendengar pelajaran yang saya nggak suka. Oke. Jadi saya tuh kayak guru masuk ngajar, saya tuh cuman apa sih? Saya tulis aja kan Pak, siapa tahu penting menurut saya. Terus pas ujian, yang guru ngajarkan itu yang keluar kan Pak, dan saya karena saya nggak dengar baik-baik, akhirnya saya yang salah, saya nggak ngerti jawabnya, saya nggak paham rumusnya, segala apa ya Pak, menurut saya itu penyesalan saya yang paling besar. Kenapa saya di SMA itu nggak dengar baik-baik gitu Pak. Jadi dari situ saya belajar pas kuliah ini kan Pak, sendak paham apapun dosen saya ngajar tuh Pak, saya tuh berusaha kayak, apa ya, saya langsung searching, kayak gitu Pak. Iya, nggak apa-apa dibilang ambis, sama teman-teman tuh bakal dibilang, iya apa sih Lydia ambis betul, kayak gitu kan Pak, nggak apa-apa. Kan toh itu ilmunya ke saya gitu kan Pak, masuknya ke saya. Jadi menurut saya ya, kalau guru ngajar, jangan disia-siakan gitu. Itu akan dipakai nanti di kuliah nanti tuh, semua yang guru SMA ajarkan tuh muncul tetap, naik ke permukaan tetap gitu Pak. Ya karena di SMA itu kan ilmu dasar. Jadi kalau namanya dasar kan pasti selalu dipakai. Ya. Oke, terima kasih luar biasa. Mungkin lanjut aja ya biar cepat. Apa saja sih hal-hal yang kalian paling ingat ya, yang paling kalian ingat dan kalian syukuri selama kalian bersekolah di SMA Katolik? Hal-hal yang paling saya ingat, ini sih Pak, ini anak basket kali ini, saya bukan paduan suara anak basket. Jadi waktu event SCL Pak, itu tuh kan ketika semua sekolah tuh datang gitu ke SMA kan untuk ada lomba gitu kan Pak. SCL tuh kan lebih ke sport gitu. Terus tuh anak-anak voli datang, anak basket datang. Terus saya tuh melihat gitu di sekolah saya sendiri tuh teman-teman saya itu yang ikut basket itu dari pagi tuh Pak sudah latihan. Terus tuh mereka tuh tetap masuk kelas tuh Pak. Padahal kan kalau saya jadi mereka capek gitu ya, tapi mereka tuh tetap masuk kelas. Terus jam 12 tuh nanti mereka latihan lagi. Gimana cara mereka berjuang untuk menjuarakan SMAK gitu Pak. Itu yang SCL. Terus yang kedua tuh DBL Pak. Ini yang terbaik Pak. Kami siang-siang selesai pulang sekolah itu kami latihan IRL dulu di tengah lapangan yang panas. Itu dengan teriak-teriak. Habis itu kalau dengan dup panas tuh Pak. Terus tuh kita masuk ke dalam gor yang sepanas itu, tapi kita tuh nggak mau kalah dari sekolah negeri itu kan banyak gitu kan. Jadi sekolah negeri panjang betul, tapi kami kecil dengan baju merah itu tetap teriak menyemangati SMAK gitu Pak. Dan puji Tuhan di DBL itu kita juara 2 Pak. Jadi menurut saya, waduh ini nggak akan saya lupakan ini. Saya capek teriak-teriak di lapangan itu punya hasil gitu loh Pak, nggak sia-sia gitu Pak. Kasih Pak. Bapak ingat itu tahun 2017 waktu Bapak masih mahasiswa. Itu Bapak juga nonton itu. Kalian pakai finalnya tuh pakai baju merah putih kalau nggak salah. Logonya gini kan. Logo SMAK. Ini logonya. Itu Bapak sudah nonton, Bapak sudah tahu SMA Katolik. Ya? Oh iya. Tapi Pak 2017 kami belum masuk. Sudah masuk ya? Udah, kelas 1. Kelas 1. Sudah, tapi kelas 1. Ya ampun. Ya itu kan. Pak. Ya betul Pak, kami gini. Ya. Oke. Bapak nonton soalnya itu di Unmul, di Universitas Mula Warman di Gedung GOR 27 Samarinda. Ingat sekali Bapak. Betul. Oke. Kalau Vincent bagaimana? Yang paling diingat dan yang paling disyukuri, ya? Kalau
paling disyukuri sih saya mungkin agak berbeda Pak. Mungkin karena saya lebih ke akademis, jadi saya bersyukur mendapat guru-guru yang baik sih ya. Kayak Pak Hengki contohnya. Pak Hengki kan yang membuka mata saya terhadap fisika. Fisika tuh dulu saya selama kelas 1-2 berpikir kok fisika susah. Tapi selama kelas 3 dengan Pak Hengki, fisika tuh enjoyable. Enjoy ya. Itu jadi yang momen-momen yang saya ingat kalau di kelas sama Pak Hengki. Terus juga mungkin ada beberapa guru lain. Boleh sebut merek gak Pak? Boleh saja ya. Oke, jadi guru yang pertama ada Bu Wiwi. Bu Wiwi itu guru menurut saya apa ya? Guru yang membantu saya itu sih mengasah soft skill itu. Bu Wiwi itu mau mendengarkan cerita saya, terus mampu memberi solusi terhadap cerita-cerita masalah-masalah saya. Oke. Terus ada lagi ini yang menurut saya berjasa banget sih dalam menentukan jurusan saya itu dari guru ekonomi Bu Nani. Bu Nani itu kan jadi apa ya? Salah satu orang yang membimbing saya untuk menempuh di jurusan yang saya ambil sekarang di kuliah, jurusan akuntansi. Itu sih, jadi misalnya kadang juga ada beberapa dosen yang saya merasa kurang enak, kayaknya enakan Bu Nani ngajar. Lebih ke guru-guru sekolah ya, iya. Yang paling diingat. Oke, luar biasa Vincent ya. Lanjut Olive, gimana Olive? Yang paling diingat dan yang paling disyukuri selama bersekolah di SMA Katolik. Ya, jadi kalau jujur saya ikut lomba puisi itu dari SMA sih. Ya, nah, sebenarnya saya merasa saya punya bakat, cuman saya nggak tahu ngasahnya di mana gitu. Nah, jadi pada suatu hari waktu itu saya belum jadi OSIS. Itu pertama kali saya mengikuti lomba puisi di lingkup sekolah kayak gitu. Pada saat bulan Kitab Suci Nasional kalau nggak salah itu. Nah, jadi di situ saya mulai latihan dan itu dibantu dengan Ibu Eko ya, Ibu Sri Ekowanti waktu itu, bagaimana cara vokalisasinya, bagaimana dengan gestur tubuhnya itu benar-benar diajarin, dan saya bersyukur puji Tuhan waktu itu sejak waktu itu sampai tahun berikutnya saya juara 1 terus dalam puisi, dan saya bisa mengetahui dapat jawabannya gitu. Wah, rupanya saya ada bakat di bidang puisi kayak gitu. Bersyukur gitu, tahu selama ini kan cuman kalem-kalem aja, diem-diem aja, nggak tahu-tahu kayak gitu. Setelah berikutnya saya coba ikut lomba dan rupanya itu terbukti kayak gitu, Pak. Dan itu saya nggak bakal saya lupain sih. Oke, jadi lagi-lagi peran guru ya, luar biasa. Peran guru. Saya paling ingat itu Pak, waktu Olive baca puisi itu, dia baca puisi di panggung tuh satu sekolah tuh heboh Pak, karena dia memang yang pertama timingnya dia pas, baru semangatnya ada, terus dia juga main ekspresi wajahnya bagus, itu tergelegar gitu loh Pak, satu sekolah. Itu saya paling ingat itu waktu Olive baca puisi itu. Penjiwaannya dapat ya. Iya. Oke. Ya, kita sorakin ya Pak. Oke, mantap. Nah, ini fokusnya ke di SMA Katolik itu banyak sekali kegiatan sekolah ya, selain tadi paduan suara ya kan. Selain eskulnya ada volley, basket, ya kan. Kalau program sekolah ada kegiatan parenting, ada retret, rekoleksi, ya kan. Live in, ada expo pendidikan. Nah, kira-kira kegiatan atau program sekolah apa saja yang paling berkesan buat kalian? Terus alasannya tuh mengapa sih? Alasannya kenapa? Mungkin dari Vincent. Untuk kegiatannya, dulu saya waktu lupa kelas 1 atau kelas 2. Ya. Itu dulu ada pertama kali ekskul yang dibuka, itu ekskul robotika dulu. Oke. Nah, itu ekskul robotika tuh walaupun ya memang waktunya cukup pendek, tapi asik sih kegiatannya. Ya kita bagaimana cara kita menggunakan Arduino yang kita awalnya kan tidak ngerti dengan apa-apa robotika, itu diajarin gimana cara gunakan Arduino yang benar, terus gimana cara untuk
setting-settingnya, codingnya supaya lampu itu bisa nyala bersamaan atau ganti-gantian gitu sih yang paling saya ingat selama ekskul. Oke. Itu ya. Jadi ekskul robotika tuh waktu itu baru ya. Iya, baru pertama kali. Waktu kalian kelas 3. Kemarin kan sempat ada juga ikut festival siswa ya di Big Mall. Itu sempat juga ditampilkan ekskul robotikanya. Oke. Kalau Olive bagaimana ya? Kegiatan atau program sekolah yang paling berkesan? Kegiatan yang paling berkesan. Ya. Yang paling berkesan itu menurut saya retret itu OSIS. Oh, retret. Nah, itu kenapa saya terkesan karena sekolah itu menghadirkan orang yang benar-benar tahu gitu, nah bagaimana membentuk mental dan sikap kita untuk menjadi seorang pemimpin gitu, dan dibantu juga sama guru-guru gitu kan, diarahin baik-baik kayak gitu sih Pak, yang paling berkesan. Karena jujur waktu itu saya langsung wah, begini toh dunia organisasi, begini toh cara menghadapinya, begini toh caranya kita merangkul ya, yang seperti saya katakan bahwa organisasi itu nggak cuma satu kepala gitu. Jadi ini banyak kepala. Bagaimana caranya kita bisa mengharmonisasikan banyak kepala ini menjadi satu tujuan yang indah kayak gitu Pak. Dan itu luar biasa. Oke. Ya. Di OSIS SMA Katolik itu ada 2 kegiatan untuk bentuk pelatihan leadership training. Itu ada LDK 1 dan LDK 2, latihan dasar kepemimpinan 1 dan latihan dasar kepemimpinan 2. Kalau yang pertama itu biasanya di sekolah. Kalau yang kedua yang Olive cerita tadi itu di Putak biasanya ya? Ya, di Putak. LDK yang pertama itu pastinya ya kita sekolah mulai kayak menjelaskan visi misi sekolah ini bagaimana, dan OSIS ini adalah seperti pion-pion yang menjalankan dan membantu tugas-tugas tersebut agar bisa berjalan dengan baik gitu. Contohnya salah satu visi atau misi yaitu mendekatkan siswa itu kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, itu salah satu contoh yang saya ambil gitu. Nah, jadi saya dulu waktu itu sebagai koordinator kerohanian ya, contohnya mengikuti program sekolah itu, contohnya kayak yaitu doa pagi gitu, terus jam 12 doa angelus, mengadakan kegiatan-kegiatan rohani, contohnya kayak cerdas cermat Alkitab, lomba Mazmur, lomba baca kitab suci kayak gitu. Oke. Jadi LDK 2 itu biasanya kita ngundang pemateri dari luar ya, pemateri yang ibaratnya tingkatnya sudah tingkat nasional. Ini sama Katolik itu sangat ibaratnya perhatian lah untuk pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Ya, benar sekali Pak. Oke, lanjut ke Lydia ya. Kegiatan atau program yang paling berkesan. Gitu. Oke, karena ini saya singkat aja ya Pak. Program yang paling berkesan itu retret. Suara saya kedengaran? Ya. Ya, yang itu retret kami kelas 3. Di situ tuh saya lebih ke kerjasama karena kita itu udah bukan per kelas lagi, kami di random, satu angkatan tuh di random terus jadi satu kelompok. Dan yang buat saya berkesan itu adalah waktu itu kami cari kertas, terus kertasnya itu kalau nggak ketemu kalian nggak boleh makan siang. Nah di situ kelompok kami tuh berusaha keras gitu Pak. Kami tuh udah ke satu tempat yang sudah ada di clue, tapi kok nggak ada. Kami udah angkat banyak barang-barang yang ada di tempat itu, tapi tetap nggak ada gitu Pak. Okay. Kami tuh sempat mau menyerah gitu kan Pak, tapi kami lihat kelompok lain sudah jalan tuh makan. Terus saya lihat kelompok saya kan cowok-cowoknya nih masih semangat gitu. Ayo kita harus makan kata mereka. Jadi gimana kelompok kami tuh semuanya tuh berusaha cari sebiji kertas. Terus waktu kami dapat tuh Pak, kami loncat-loncat, terus kami langsung lari-lari, kami sebegitu senangnya gitu Pak. Dan itu tuh menurut saya berkesannya itu adalah ketika hal-hal kecil
hal kecil itu sudah kita dapatkan, kalau itu memang tujuan kita semua sama-sama mau ke situ, itu tuh akan menyebarkan kebahagiaan yang sama. Terus kami duduk di kantin, maksudnya di tempat makan gitu kan Pak, kami duduk sama kelompok yang lain, terus kami tuh merasa bangga gitu Pak, kami juga sudah menyelesaikan tugas yang kalian dapatkan gitu Pak, itu kesannya Pak. Jadi kalau Oke, jadi kegiatan retret ya. Sedikit informasi ya. Jadi memang kegiatan semacam itu berjenjang dibuatnya. Kalau kelas 10 namanya rekoleksi. Ya. Fokus ke pondasi dasar awal mereka masuk SMA Katolik. Kemudian yang kedua live in ya. Jadi mereka hidup dan tinggal di satu wilayah ya. Wilayah ibaratnya paling pedalaman gitu. Mereka mengalami hidup seperti warga di sana, itu live in. Kemudian terakhir retret, jadi ini mempersiapkan siswa-siswi fokus untuk menghadapi ujian biasanya itu, kelas 12. Jadi ada perjenjang gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Apa saja perubahan yang terjadi pada diri kalian ya ketika kalian lulus SMA, khususnya dari SMA Katolik dibandingkan ketika kalian lulus dari SMP. Nah, perubahan apa yang benar-benar kalian rasakan? Olive, coba. Ya, perubahan yang saya rasakan antara setelah lulus SMA dan lulus SMP. Jadi saya ini mau membahas tentang tergantung soal umur juga sih menurut saya. Nah, jadi kalau setelah lulus SMP, saya dari SMP Katolik. Nah, setelah lulus dari SMP, ya jujur aja namanya juga masih usia bocah lah hitungannya. Pikiran juga belum terlalu panjang-panjang amat. Dan kalau dibandingkan dengan SMA itu jauh banget, karena waktu SMP itu kayak gimana ya, yang penting sekolah aja dulu gitu, harus selesaikan sekolah. Nah, kalau SMA ini kan kita sudah lebih luas pemikirannya, kita mau bagaimana, contohnya kita mau kuliah, mau sambil kerja atau bagaimana. Nah, terus cara kita memanage waktu bagaimana kayak gitu. Nah, perubahan yang saya dapatkan itu adalah bagaimana cara saya mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi sih Pak, yang menurut saya kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Vincent bagaimana? Ya sudah tadi kayak saya sebutkan, relasi dulu kan relasi antar guru di SMP masih kurang, tapi sekarang relasi guru di SMA sudah lebih baik gitu loh. Saya sudah banyak mengenal guru-guru, kenal baik. Terus ya juga dari yang tadi saya bilang untuk logical saya mungkin dulu di SMP, saya di SMP waktu kelas 1-2 tuh bisa dibilang orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi semenjak di SMA itu gimana ya? Maksudnya logika berpikir saya sudah mulai membaik. Jadi sehingga saya mengerti gitu loh apa yang dimaksudkan guru-guru itu sih. Oke. Bagaimana dengan Lydia? Bocil gitu Pak. Tapi setelah lulus SMA saya jadi tahu kalau ini saatnya kamu menempuh dunia yang sebenarnya gitu. Kamu kuliah itu, kamu sekolah itu, SMA itu untuk mempersiapkan dirimu masuk dunia perkuliahan, dan setelah kuliah itu kamu masih harus kerja gitu. Jadi saya merasa hidup yang betul-betul di dunia itu adalah ketika SMA gitu Pak. Ya, karena SMA itu memang waktu 3 tahun kalian mencari jati diri biasanya. Betul. Masa-masa indah. Ya, makanya kalau kuliah kan sudah fokus kalian karir atau masa depannya mau kemana itu sudah fokusnya di kuliah atau kerja. Oke, terima kasih ya. Sama Bapak. Jawaban yang luar biasa, waktu yang diberikan buat kalian. Oh iya, sekedar informasi ya, untuk SMA Katolik ini kalian sudah tahu belum? Karena kan Bapak sering. Betul. Belum ya? Apa informasi apa Pak? Terkait dengan penerimaan peserta didik baru di SMA Katolik. Tuh.
Itu sudah dibuka sejak tanggal 1 Desember 2020 tahun lalu. Ini sampai nanti ditutup sampai tanggal 10 Juli 2021. Jadi masih ada waktu ya buat bergabung bersama kami di SMA Katolik dan menjadi bagian dengan cerita yang luar biasa dari mereka-mereka ini ya. Dari Vincent, Lydia, Olive ya. Oke. Pendaftarannya nanti bisa langsung ke SMA Katolik. Langsung datang ke sekretariat SMA Katolik ya. Di Jalan W.R. Supratman nomor 3 ya. Samarinda Kota ya, Kalimantan Timur, atau bisa melalui website sekolah. Nanti saya cantumkan di sini ya. Website sekolah. Di situ informasi terkait pendaftaran, terkait kegiatan sekolah ada di situ. Kemudian untuk informasi update bisa juga bergabung di Instagram sekolah ya, IG sekolah atau Facebook sekolah juga bisa. Oke. Atau juga bisa menghubungi nomor panitia yang tertera di bawah ini. Oke. Oke, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Bapak minta kalian mengucapkan satu kata buat SMA Katolik. Mulai dari Vincent. Semangat. Semangat. Lydia? Jaya. Jaya. Olive? Sukses selalu. Sukses selalu. Oke. Terima kasih atas waktu ya yang sudah diberikan, sudah mau diundang sama Mr. Hengki ya, guru fisika. Guru fisikanya anak bangsa ya. Oke. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya. Nah, bisa dirasakan oleh semua penonton kita nanti. Oke. Bapak akhiri, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, seru kan obrolannya? Untuk informasi, SMA Katolik W.R. Supratman telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 10 Juli 2021. Untuk informasi tentang pendaftaran, bisa langsung mengunjungi website kami atau informasi update kegiatan sekolah bisa langsung memfollow Instagram kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Semaker.